Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiza Kila dengan NIM 2488401038. Perkenalkan, nama saya Giska Fahra dengan NIM 24484011070. Baiklah, jadi di sini kami akan menjelaskan terkait pengolahan data eh, penelitian kami, yaitu dengan judul pengukuran tingkat pengetahuan penggunaan obat MAH yang tepat pada mahasiswa program studi farmasi tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baik, sebelum kami menjelaskan cara pengolahan datanya, di sini saya menjelaskan kami menggunakan variabel bebas, yaitu jadi variabelnya tidak saling terikat. Nah, alasan kami memilih uji statistik ini eh, dikarenakan terdapat dua sampel, yang di mana dua sampel ini tidak saling berhubungan. Nah, jadi kami menggunakan uji independen t-test, tetapi nanti kami akan melihat terlebih dahulu uji normalitas dan homogenitas dari sampel tersebut. Jikalau tidak homogen dan tidak normal, maka kami akan melakukan uji Mann-Whitney. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana cara proses pemindahan data dari Excel ke software statistiknya. Yang pertama, kami sudah memindahkan data dari Google Form ke Excel, sudah kami rapikan seperti jumlah responden, jumlah jawaban benar, dan juga pertanyaan serta persen jawaban benarnya. Untuk setiap kelas, baik dari kelas A maupun kelas B. Selanjutnya, setelah dipindahkan ke Excel, kami akan memindahkan data Excel tersebut ke SPSS. Yang pertama, kita masuk ke variabel view terlebih dahulu, lalu di bagian name kita klik kelas dengan tipe numerik, width-nya 8 dengan desimal 0, dengan labelnya kita tuliskan kelas, value-nya kita tuliskan satu farmasi satu a 2 farmasi satu b. Selanjutnya, untuk missing non, kolom 8, center, dan juga nominal. Selanjutnya, di kolom 2 ada skor dengan tipe numerik, width-nya 8, desimal 0, dengan label skor jawaban responden. Value-nya non, missing-nya non, kolom 8, center, dan scale. Selanjutnya, kita masuk ke data view. Nah, dari data Excel yang sudah kita input tadi, kita masukkan eh, kelas eh, satu untuk Farmasi 1A nah, dan dua untuk farmasi 1B. Kemudian data yang dari data skor pengetahuan dari tiap responden dari Excel tadi dipindahkan ke dalam SPSS. Kemudian selanjutnya kita klik analyze, deskriptif, statistik, kemudian klik explore, kemudian pindahkan skor jawaban ke dependent list. Untuk faktor listnya itu pindahkan kelas. untuk displaynya. Biasanya klik plots, kemudian klik plot lagi di samping kanan, lalu klik box plots-nya diklik non, lalu klik tanda centang pada normality plots agar uji normalitasnya keluar, kemudian klik power estimation agar uji homogenitasnya keluar. Kemudian klik continue, lalu kemudian klik OK. Kira-kira ini presentasi. Kemudian nanti akan muncul hasil seperti ini. Test of normality ini untuk Melihat melihat normalitas dari sampel.
Nah, untuk sampel kami ini berjumlah di bawah 50 sampel. Jadi, untuk uji normalitasnya yang dilihat itu Sapiro-Wheel. Nah, berdasarkan uji normalitas, diketahui bahwa untuk farmasi 1A itu eh, hasilnya signya 0,010, berarti dinyatakan bahwa tidak normal karena eh, di bawah 0,05. Sudah untuk farmasi 1B juga tidak normal karena signya di bawah 0,05. Di sini tertera signya di 0,001. Untuk uji homogenitasnya, Untuk uji homogennya, kami melihat rata-rata dengan signya 0,317. Ini homogen. untuk datanya homogen dikarenakan signya di atas 0,05. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas dan homogen tadi, diketahui bahwa sampel kami ini eh, tidak normal. Jadi, kami menggunakan uji non parametrik yaitu Mann-Whitney. Nah, kemudian setelah melakukan uji tadi, dilakukan uji Mann-Whitney dengan cara Mengklik analyze. Terus ke non-parametric test, legalisi dialog. Selanjutnya, dua independent sampel. Kita klik. kemudian untuk skor jawaban dipindahkan ke tes variabel list, untuk kelas dipindahkan ke grouping variabel. Nah, untuk define group ini, grup satu klik tulis angka satu, grup 2 terus angka 2 lalu continue. Lalu test type-nya pastikan sudah diklik di Mann-Whitney. Kemudian klik OK. Lalu akan muncul hasil dari tes statistiknya, yaitu asim sig 2 Thailand itu 0,026 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan antar tingkat pengetahuan farmasi tingkat 1A dan 1B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kesimpulan yang kami dapatkan. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, data tingkat pengetahuan pada kelas farmasi 1A dan 1B diketahui tidak terdistribusi normal. Sementara itu, hasil uji homogenitas menggunakan bahwa varian kedua kelompok bersifat homogen. Karena salah satu syarat penggunaan uji parametrik independen sampel t-test yaitu data harus terdistribusi normal tidak terpenuhi. Maka analisis perbedaan tingkat pengetahuan antara kedua kelompok dilakukan menggunakan uji non-parametrik Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney dipilih karena sesuai untuk membandingkan dua kelompok independen dengan data yang tidak terdistribusi normal. Hasil pengujian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan mahasiswa farmasi 1A dan farmasi 1B mengenai penggunaan obat mah yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa program studi farmasi tingkat 1 Apoteker Kemenkes Pangkal Pinang mengenai penggunaan obat mah yang tepat berada pada kategori baik. Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan antara mahasiswa farmasi 1A dan farmasi 1B mengenai penggunaan obat mah yang tepat. Berdasarkan skor perhitungan rata-rata tingkat pengetahuan, mahasiswa farmasi 1A memperoleh nilai sebesar 87%, sedangkan untuk mahasiswa farmasi 1B memperoleh nilai sebesar 91%, sehingga menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa farmasi 1B lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa farmasi 1A. Keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa farmasi tingkat 1 telah memiliki pemahaman yang baik terkait penggunaan obat mah yang tepat. Penjelasan kami tentang pengolahan data dari penelitian yang kami lakukan. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.